Antum sebutkan ya alasannya kenapa dia ghairu munsharif. Hah? Hikaih. Bulat. Ya 4 saja. Iya 4. Jadi antum sebutkan alasannya kenapa dia ghairu munsharif. Nggak bisa lah. Ngapain dites kalau lihat buku? Antum sudah hafal kemarin. Sudah dipelajari. Aduh. Siapa yang tidak hadir dasar? Yang dasar siapa yang tidak hadir? Hari Anu? Siapa yang dasar tidak hadir? Ada? Siapa? Yang dasar semua itu ya? Jadi 3 orang ya? Hah? Pak Harif? Pak Harif itu bukan dasar. Sebutin alasannya ya, ini saya cari kenapa. Afwan ini bukan pakai sini. Kenapa
Sudah, lama sekali. Udah belajar gitu kalau lama sekali. Sudah ya?
Gampang sekali. Sudah? Hah? Sudah ya? Tayyip, kita jawab sama-sama. Mikail. Apa ini Mikail kira-kira? Hari. Hah? Mikail? Hah? Minggu di wasam fi'il. Wasam fi'il apa? Kenapa lari? Nang Darto. Yang baru datang usahakan kerja juga ya. Yang baru datang usahakan kerja juga. Ya paling tidak ditulis, kemudian ditulis jawabannya. Karena ini latihan. Apa tuh tadi? Syukur. Udah. Al-alamu ma'ah. Al-alamu ma'al ujumah. Apa yang miripnya dia? Iya, apa miripnya dari contoh yang dulu? Mirip sama siapa? Sama Ibrahim ya? Ya, sama Ibrahim. Israfil, Mikail, Jibril, ya. Ya, nama al-amal ma'al ujmah. Nama tapi dari selain Arab, bukan dari Arab. Yang kedua? Fatih? Cuma itu? Dua ini unsurnya. Kasih lengkap ke? Langsung wasm fi'il. Wasm fi'il itu ada dua kan? Al-wasfu ma wasm fi'il, al-alam ma wasm fi'il. Sifat ya, Arsyad ya. Antum tidak punya teman namanya Arsyad? Ada tuh? Ya iya. Apa istilahnya? Alamu wa wazan fi'il. Itu ya. Ada yang benar di sini? Al-alamu wa wazan fi'il. Siapa yang benar? Masyaallah. Al-Arsyad. Kemudian yang ketiga. Ubala. Pasar. Fahri. Alif tanis maksud. Yang keempat, Enggar. 5 la tadri. Laqad darasna. Ilham. Saya nomor 2. Hamzah. Ada pendapat yang lain? Takbir. Apa istilahnya? Sant. Al-alam mata ta'nis. Alam nama ta'nis. Kenapa ada tabarruh? Mirip dengan Fatimah, Khadijah. Ada ya? Itu jawabannya. Silakan dikasih jawabannya di situ. Baik, kita lanjutkan sekarang. Ada mikro. Mic enggak ada ya? Tolong disiapkan. Saya suruh baca. Kasih siapa itu? Ikra. Sekarang kita masuk di halaman 39 lah. 39 ya. Asmaul mabniyat. Fadlah ikra lana. Al asmaul mabniyat 39.
Ah, 40 ya? Baik. Iya, ikra lana. Isim mabni. Iya. Isim mabni adalah isim yang tidak dapat berubah dan tetap dalam satu bentuk walaupun berbeda jabatan. Iya. Jadi isim mabni dia tidak berubah ya. Tidak berubah akhirnya apa yang tidak berubah? Ya, harokat akhir atau keadaan akhirnya tidak berubah. Walaupun berbeda apanya? Kedudukannya, ya, atau berbeda i'rabnya. Jadi jabatan, kedudukan, i'rab itu sama ya dimaksud. Apa i'rabnya? Marfu. Apa jabatannya? Marfu atau rafa. Ya, paham ya? Jadi dia walaupun dia rafa, walaupun dia nasab, walaupun dia jar, maka sama-sama kedudukan sama-sama harokatnya tidak berubah. Tayyib. Adapun yang termasuk isim mabni adalah Ya, jadi isim dhamir. ya isim dhamir. Antum ada isim dhamir, huwa huma hum, anta antuma, antum anti antuma, antunna anana nahnu. Ini harus dihafal ya. Saya harus kasih tugas ini harus dihafal ini. Isim dhamir yang 14 itu harus dihafal. Karena nanti pelajaran fi'il kita banyak menghafal tasrif dulu. Dasar-dasarnya tasrif. Ya. Kita seperti halaman 31 kita akan bergeser kecuali setelah hafal itu. Jadi pertama isim dhamir. Isim dhamir di mana-mana semua sama karena dia mabni. Tayyib. Isim dhamir adalah kata ganti, baik kata ganti orang ke satu, kedua atau ketiga. Iya. Terus seperti huwa, ia, hum, iya. anta, anti, antum, ana, nahnu. Ya, ini isim dhamir ya. Yang belum pernah dengar namanya isim dhamir, inilah namanya isim dhamir, kata ganti. Artinya nya. Kitabuhu, hu-nya itu nya, itulah namanya isim dhamir. Ya, itulah namanya isim dhamir. Kata ganti. Ya, kata ganti. Tayyib. Contohnya nahnu atau ana kata ganti orang ke satu. Iya. Ya mutakallim yang berbicara ini maksudnya. Matakal nahnu. Ana ini yang berbicara. Anta, anti, antum kata ganti orang kedua. Ya, yang mukhatab orang kedua yang diajak berbicara. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antun, antunna. Taib. Huwa, ia, hum kata ganti orang ketiga. Iya. Orang ketiga maksudnya orang yang dibicarai, dia tidak hadir, ghaibah. Ya, dia tidak hadir, dia ghaibah. Bukunya. Nah, kenapa dibilangnya? Karena dia tidak hadir. Kalau dikatakan bukumu, berarti hadir kan? Anta. Bukuku, berarti yang berbicara. Taib. Adapun rincian isim dhamir adalah sebagai berikut. Sebagai orang ketiga, huwa, huma, hum. Itu tidak usah dibaca, dilewati saja, antum baca sendiri itu ya. Ya, jadi al-asma mubhaniyah ini kita tidak terlalu aneh ya, karena dia mabni. Yang kita lebih perhatikan itu yang mu'rab saja. Ya, yang mabni begini ya kita berlalu saja. Yang penting kita sudah diperkenalkan ada yang namanya isim dhamir. Dan nanti kalau khusus untuk isim dhamir ini kita akan hafal ya. Baik, yang kedua. Adapun yang termasuk isim mabni yang kedua adalah isim isyarah. Ya, jadi isim isyarah. Isim isyarah itu ya kata tunjuk. Hadza, tilka, dzalika. Nah, itu semua isim isyarah. Ya. Jadi ada namanya isim isyarah. Isim isyarah itu ya kata tunjuk. Taib. Baca. Lanjut baca saja. Isim isyarah adalah kata tunjuk seperti hadza, hadzani, haulai, hadhihi, hadani, haulai, dzalika, dzalika, ulaika, tilka, dzalika, ulaika. Iya. Langsung keterangannya. Keterangan isim isyarah semuanya mabni kecuali menunjukkan bilangan dua. Nah, itu dia perhatikan. Jadi isim isyarah semuanya mabni kecuali yang menunjukkan dua. Jadi ada yang menunjukkan satu, ada yang menunjukkan dua, ada yang menunjukkan banyak. Ya. Sebagaimana isim, ada yang mufrad, ada yang musanna, ada yang jamak.
Dia mabni untuk mufradnya, mabni untuk jamaknya, mabni, tapi untuk musannanya dia mu'rab. Baik. Isim isyarah yang ini termasuk mu'rab karena dapat berubah sebagaimana musanna. Itu dia. Yaitu hadzani bisa menjadi hadzain. Ya, paham ya? Iya. Baik. Isim mabni yang ketiga. Isim mabni yang ketiga yakni isim mausul. Iya, isim mausul, kata penghubung. Terus isim mausul adalah kata penghubung, yaitu penghubung antara isim yang sebelumnya dan sesudahnya. Contoh alladzi yang untuk laki-laki, alladzi yang untuk perempuan. iya. Itu isim mausul, jadi menghubungkan antara isim yang satu dengan isim yang lainnya, yang sebelumnya dan sesudahnya. Baik. Fasil. Isim mausul semuanya mabni kecuali yang menunjukkan bilangan dua atau musanna, yaitu alladzani dan alladzani. Iya. Keduanya bisa berubah menjadi alladzaini dan alladzaini. Ya, berarti dia sama dengan isim isyarah, ya. Dia semuanya mabni kecuali ketika dia musanna. Ya, ketika dia musanna. Baik. Lanjut. Yang keempat, isim istifham. Ya. Isim istifham adalah isim yang biasa digunakan sebagai kata tanya. Iya, isim istifham itu artinya tanya. Pertanyaan istifham artinya pertanyaan. Jadi isim istifham berarti isim yang dipakai untuk bertanya. Baik. Contoh man. Ya, siapa, man. Kam. Ya. Kaifa. Bagaimana. Aina. Ya. Mana. Kam. Berapa. Ya. Mata. Kapan. Ya, ini contoh-contoh isim istifham. Man, kam, kaifa, mata, dan aina. Terus? Selain itu, ada juga kata istifham yang terdiri dari huruf seperti hal, apakah, dan ma, apakah. Ya, jadi istifham ada selain isim, ada juga yang dia huruf seperti hal atau ma. Nah, ini huruf bukan isim, tapi mabni juga, termasuk juga mabni. Jadi bukan sebenarnya dia isim, tapi di sini disebutkan supaya diketahui ada istifham yang huruf, bukan isim. Baik. Yang kelima? Isim syarat. Ya. Isim syarat adalah isim yang membutuhkan jawab syarat. Iya. Seperti man, siapa saja, atau barang siapa. Iya. Mata, kapan saja. Iya. Ma, apa saja. Iya. Ma, bagaimana saja. Iya. Jadi isim syarat ini isim syarat ya, bukan isyarat tapi isim syarat, isim syarat, syarat kalau bahasa kita juga syarat. Jadi isim syarat. Ya. Di isim istifham ada juga man kan? Iya. Man, di sini juga ada man. Apa bedanya man ini dengan man ini di isim syarat? Hah? Ya. Tapi syarat juga. Ya. Coba antum bedakan ini. Sama-sama pakai man. Man yaktub hadzal dars.
Apa ini? Isim apa ini? May yajtahid yanjah. Apa ini? Ya. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia yang akan lulus. Ya. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia yang akan lulus. Man syarat itu selalu diikuti dengan fi'il mudhari. Karena ini jawab syaratnya. Ini fi'il syaratnya. Ini fi'il syaratnya, ini jawab syaratnya. Jadi dia di kalimat jawab fi'il syarat dan jawab syarat. Kalau man istifham ya di kalimat pertanyaan. Siapa yang menulis atau siapa yang akan menulis pelajaran ini? Ya. Ya, bisa. Paham ya? Jadi itu bedanya antara istifham dengan syarat. Tapi dua-duanya sama-sama apa? Sama-sama membeni. Baik. Ini bukan hak ya, bukan juhud itu bukan ini ya. Pakai hak ini ya, afwan pakai hak apa? Pakai ha bukan hak. Atau sudah benar itu ya? Saya agak lupa tulisannya. Pendek. Coba cari ijtihad. Tulisannya. Ana agak lupa tulisannya. Iya. Pakai ha atau ha? Ha ya? Ha ya? Berarti sudah benar tadi ya? Iya. Mujtahid, iya pakai hak ya, sudah benar tadi. Nah, agak lupa di sini. Sorry ya. Saya kadang-kadang lupa gitu. Iya, cocok ya. Pakai hak ya. Baik. Selesai isi mabni. Tolong dibaca lagi. Halaman selanjutnya. Tanda mabninya isim. Ya, tanda mabninya isim. Terus Isim mabni memiliki tanda-tanda khusus. ya. Yakni satu mabni alal fath. Ya. Lihat intinya lihat saja harakat terakhirnya. Ya, kaifa misalnya dia fathah berarti mabni alal fathi bukan fathah ya, fathi. Ya, tidak ada ta marbutohnya tapi fathi. Paham ya? Bukan fathah tapi fathah. Ya. Terus yang kedua iya. mabni alal fathi seperti aina, kaifa, anta. Iya. Yang kedua mabni alal kasri. Iya. Seperti haula'i, hadhihi, Iya. anti. Iya. Lihat harakat terakhirnya saja, itu berarti dia kasar. Tiga mabni ala ad-dhammi. Iya. Seperti haitsu, nahnu. Iya. Empat mabni ala as-sukun. Seperti hum, antum, ana. Iya. Terus Untuk menentukan mabni isim bisa dilihat baris akhirnya. ya itu ya. Jadi lihat saja baris akhirnya. Tapi itu yang saya tambah bukan fathah. Kalau dia di fathah tapi fathi, kasri, kemudian dhammi, kemudian sukun. Ya. Itu saja bedanya. Terus sampai di sini jangan dibaca di bawahnya kesimpulan. Kesimpulan Di bawahnya. isim mabni ada 5. Di bawahnya lagi. Sampai di sini. Sampai di sini selesailah penjelasan tentang isim dan pembagiannya. Iya. Yang meliputi 1. Pengertian isim dan tanda-tandanya. Iya. 2. Macam-macam isim mu'rab. Iya. 9. Iya. 3. I'rab isim dan tanda perubahannya. 4. Macam-macam isim mabni yang 5. Yang kelima, tanda-tanda mabni isim. Iya. Jadi kan sampai di sini yang terkait semua dengan isim selesai. Bukan semua ya sebenarnya, tapi ya paling tidak ini yang paling kita butuhkan. Ini yang paling kita butuhkan. Ya. Jadi sudah selesai pembahasan isim.
Dan ingat sekali-kali saya tambih, yang pembahasan isim terutama yang tabel itu yang kemarin kita hafal, jangan sampai dilupa. Jangan sampai dilupa, jangan dilupa. Yang belum hafal merasa dirinya belum dihafal, tolong dihafal-hafal biar tidak disuruh ya. Tolong dihafal-hafal. Ya. Tapi ya selesai isim. Jadi dengan demikian pembelajaran isim kita akan tinggalkan dan petunjuknya ini ada latihan-latihan ini kita lewati saja. Nanti di belakang baru kita diingatkan lagi. Artinya boleh saja di belakang hari kita dikasih latihan masalah isim. Boleh saja ya. Supaya untuk mengingatkan kembali apa yang kita sudah lewati. Karena biasanya kalau jarang disebutkan ya dilupa lagi. Makanya dikasih latihan supaya diingat lagi. Supaya otaknya bekerja mengingat apa yang sudah dipelajari. Baik, kita lanjut sekarang ke fil af'ali. Iya, terus fil af'al. Jadi sekarang masuk fi'il ya. Sekarang kita masuk masalah fi'il. Isim kita sudah pelajari, huruf sudah dipelajari nih. Tinggal satu, masalah fi'il. Baik. Pembahasan fi'il. Setelah kita memahami tentang isim dan pembagiannya, i'rab dan tanda-tandanya, berikutnya kita akan membahas fi'il dan bagian-bagiannya. Juga i'rab beserta tanda-tandanya. Jadi berikut ini kita akan bahas fi'il dan bagian-bagiannya, juga i'rab beserta tanda-tandanya. Nah, ingat fi'il itu yang mu'rab apa? Hanya fi'il mudhari'. Jadi sederhana lagi. Ya, makanya sebenarnya kalau kita sudah memahami dengan baik ilmu nahwu, sebenarnya ilmu nahwu itu sederhana. Ilmu nahwu itu sederhana ya. Sederhana sekali sebenarnya. Ilmunya ringkas yang kita pelajari, insya Allah sudah bisa membaca kitab. Ya, tidak perlu terlalu detail. Kita tidak butuh jadi orang ahli nahwu untuk baca kitab, tidak penting. Artinya tidak perlu kita jadi ahli nahwu baru kemudian membaca kitab. Nanti dipelajari dari A sampai sedetail-detailnya baru membaca kitab, tidak. Ya, kita bukan orang yang mau jadi ahli nahwu, tahu semua sedetailnya, enggak dibutuhkan itu. Ya. Kita butuh apa yang kita butuhkan, yang dengannya kita sudah bisa baca kitab, ya. Kita bukan mau menjadi ahli nahwu. Tapi kalau Anda punya kesempatan jadi ahli nahwu tentu lebih bagus lagi. Tentu lebih bagus, lebih selalu lagi. Ya, karena masalah agama kita kadang-kadang sangat erat kaitannya dengan nahwunya. Masalah hukum apa dan sebagainya sangat erat kaitannya dengan nahwu. Baik. Terus pembagian fi'il. Fi'il dilihat dari waktunya terbagi kepada 3 macam. Iya, fi'il dilihat dari waktunya. Karena tinjauan fi'il banyak, dilihat dari ininya, dari itunya. Banyak sekali tinjauan fi'il itu. Nah, ini dilihat dari waktunya, waktu kejadiannya perbuatan itu. Baik, terbagi berapa? Terbagi kepada 3 macam. Iya. Yang pertama al-fi'lul madhi. Iya. Yang kedua al-fi'lul mudhari. Iya. Yang ketiga fi'lul amr. Iya. Fi'il madhi. Definisi fi'il madhi. Fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan suatu perbuatan yang terjadi di masa lampau. Iya, itu fi'il madhi. Jadi perbuatan yang terjadi di masa lampau, sudah lewat kejadiannya. Makanya madi artinya lampau. Tayyib. Contoh kataba, telah menulis. Iya. Fatahah, telah membuka. Iya. Qara'a, telah membaca. Iya. Jalasa, telah duduk. Iya. Pembagian fi'il madhi. Fi'il madhi terbagi kepada 2 bagian. Iya. Yang pertama madhi maklum. Iya. Atau bentuk aktif. Contoh kataba, telah menulis. Fatahah, telah membuka. Sa'al, telah bertanya. Syariba, telah minum. Qara'a, telah membaca. Fahima, telah paham. Iya, ini namanya Pak madi maklum. Madi maklum itu dia diketahui pelakunya, siapa fa'ilnya. Ya, madi maklum dikatakan maklum. Maklum kan artinya diketahui. Maklum itu artinya diketahui. Nah, kalau di sini bentuk aktif.
Istilahnya kita kan dalam bahasa Indonesia ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Aktif itu kalau disebutkan fa'ilnya siapa, diketahui fa'ilnya. Ya seperti kataba, ada fa'ilnya kan? Kataba, dia menulis. Ya, dia menulis, dia telah menulis. Sa'ala, dia telah bertanya dan seterusnya. Itu namanya madi maklum. Madi maklum. Kemudian yang kedua, madi majhul. Yang kedua, madi majhul Ya. atau bentuk pasif. Ya. Contoh kutiba, Ya. telah ditulis. Ya. Futiha, telah dibuka. Ya. Su'ila, telah ditanya. Syuriba, telah diminum. Quri'a, telah dibaca. Ya. Fahima, telah difahami. Jadi itu fi'il madi majhul. Kenapa dikatakan majhul? Maklum lawannya majhul. Majhul lawannya maklum. Majhul tidak diketahui. Artinya tidak disebutkan pelakunya. Makanya diartikan dipukul, dimarahi, ditendang, ya kan? Dimakan, pakai di. Karena tidak disebutkan pelakunya. Tidak disebutkan pelakunya. Ada pelakunya tapi tidak disebutkan. Makanya dikatakan majhul. Makanya sebagian ulama mengatakan majhulnya itu majhul, ya bukan majhul mutlak. Memang majhul tidak. Ya. Majhulnya majhul ya karena tidak disebutkan saja fa'ilnya. Walaupun sebenarnya pelakunya diketahui. Ya kan? Seperti misalnya kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Tidak disebutkan siapa yang mewajibkan, tapi kita kan paham siapa yang mewajibkan? Allah yang mewajibkan, berarti diketahui. Jadi makanya majhul di sini sebagian ulama ya dia kritik sedikit istilah yang seperti ini majhul. Ya majhul tidak mutlak. Ya, majhul tidak mutlak, hanyalah istilah untuk membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi seperti itu ya. Jadi fi'il madi majhul itu ada dua, ada yang maklum, ada yang ya majhul. Nanti fi'il mudhari juga seperti itu. Ada yang majhul, ada yang maklum. Baik. Keterangan perbedaan bentuk keduanya yaitu satu, fi'il madi maklum adalah fi'il yang berawalan fathah. Iya. Fi'il madi majhul adalah fi'il yang berawalan fathah. Tayyib. Yang kedua, fi'il madi majhul adalah fi'il yang berawalan dhamma. Sedang huruf sebelum akhirnya berbaris kasrah. Iya. Terus? Ketiga, fi'il madi maklum hendaklah diterjemahkan telah Iya. sedangkan fi'il madi majhul hendaklah diterjemahkan telah di. Iya. Ya itu ya. Dari perbedaan fi'il madi majhul dan fi'il madi maklum. Taib. Fi'il ada berapa? Tiga. Ada madi, ya. Kemudian, ya ada mudhari. Kemudian, ya ada amr. Ini terbagi apa? Ya, ada yang maklum, ada yang ya majhul. Nanti ini terbagi juga. Ya, ada yang maklum, ada yang majhul. Ya. Ada yang maklum, ada yang majhul. Kalau ini diartikan apa? Telah. Kalau ini ya telah di. Kalau ini ya sedang atau ya sedang di. Itu aja. Jadi fi'il dilihat dari sisi waktunya ada madi, ada mudhari, ada amr. Ini contohnya apa? Kataba. Apa lagi? Ya, sa'ala. Ini contohnya apa? Ya, tiba. Ya, su'ila ya. Jadi ini di fathah di awalnya, ini di dhamma. Ada yang saya ingin ingatkan. Fi'il itu asalnya apa? 3 huruf. Fi'il itu asalnya 3 huruf. Ya, 3 huruf.
Perhatikan ini. Ya. Ini fa-nya disebut apa? Hah? Fa'il. Ya. Ini ya ain. Ya, ain fiilnya ini. Ya, ini lam. Ya, ini lam fiilnya. Ingat ya? Ini fa fiil, ini ain fiil, ini lam fiil. Ya, karena fiil itu minimal dia 3 huruf. Ya. Sulasi mujarrad minimal dia 3 huruf. Ini fa fiilnya, ini ain fiilnya, ini lam fiilnya. Nah, bahasa yang lebih detail, kalau fiil ma'lum itu fa fiilnya di fathah. Ya, supaya nanti kalau kita selain mujarrad nanti bahasanya seperti itu juga. Fa fiilnya di fathah, kemudian ain fiilnya kata apa? Ya, kata di fathah dan lam fiilnya di fathah. Beda dengan yang majhul. Ain fiilnya fa fiilnya di dhamma. Ya, di dhamma, kemudian ain fiilnya di kasrah dan lam fiilnya di fathah. Kalau ini yang kita pakai, nanti kalau misalnya dia dia mazid. Seperti misalnya istaf'ala. Iya. Istaf'ala. Ya, istaf'ala. Mana lam fiilnya? Mana fa fiilnya? Mana ain fiilnya? Mana lam fiilnya? Iya, ini. Ya ini, kemudian ini dan ini. Ya. Seperti apa? Istaghfar. Ya. Berarti kurang ya. Istaghfar. Ya. Nah, mana ain fiilnya? Mana lam ain fiilnya? Mana fa fiilnya? Mana fiilnya? Go. Ini go. Ya, ini fa-nya. Ya, ini iya, ini ainnya, ini lamnya. Nah, ini fi'il madhi. Ini fi'il madhi apa ini? Hah? Ya, fi'il madhi maklum. Coba dirubah jadi fi'il madhi majhul. Bisa enggak? Bisa. Pakai ini. Di dhamma. Fa fiilnya di dhamma berarti apa? Salah ya, berarti salah ya. Tukfira. Berarti dia tetap ini. Kalau ini kita rubah menjadi majhul. Istaf'ala, istuf'ila. Berarti dia apa? Istuf'ila. Berarti istuf'i. Nah, itu dia. Berarti tetap dia fa fiilnya sukun, tetapi ini ain fiilnya dan lam fiilnya kasrah dan fathah. Ya. Gitu ya. Jadi tetap apa? Ain fiilnya disukun, tetapi untuk lam fiilnya, ain fiilnya, lam fiilnya dia di kasrah dan di fathah. Ya. Ya, supaya itu lebih mudah kita pahami. Jadi tetap dia fa fiilnya disukun, tetapi ya di akhirnya tetap dialif dan kasrah. Ya, karena ini lebih detail ya. Ini lebih detail, lebih mudah kita bahasakan nanti kalau kita sudah melewati atau kita tidak berbicara di dalam sulasi mujarrad, tapi kita berbicara masalah apa? Mazid, ya. Fiil yang mazid, baik 1 huruf atau 2 huruf atau 3 huruf. Baik. Ya, itu sekedar penjelasan tambahan. Baik. Sampai di mana tadi? Ya, rincian fiil madhi. Ya, antum lihat ya.
Rincian fi'il madhi di situ ada yang ghaib, ada yang mukhatab, ada yang mutakallim. Yang ghaib itu berarti orang ketiga yang diajak, yang dibicarakan, yang dibicarai. Ya, yang dibicaraai. Ya. Kemudian yang mukhatab itu yang diajak berbicara. Kemudian yang mutakallim itu yang berbicara. Baik. Terus baca keterangan. Keterangan, kata kerja dalam bahasa Arab selamanya pasti bersatu atau bersambung dengan domirnya atau subjek. Seperti saya telah pergi. Zahabtu bukan ana zahaba. Atau engkau telah pergi. Zahabta bukan anta zahaba. Iya, perhatikan itu. Kami telah pergi. Zahabna bukan nahnu zahaba. Iya, perhatikan itu ya. Jadi keterangannya dalam bahasa Arab selamanya, kata kerja dalam bahasa Arab selamanya pasti bersatu. Ya, maksudnya pasti bersambung ya dengan domirnya, itu dengan subjeknya, dengan pelakunya. Seperti zahabtu. Ya, saya telah pergi. Bukan ana zahaba. Ya, bukan ana zahaba. Engkau telah pergi, zahabta. Bukan anta zahaba. Iya kan? Kami telah pergi, zahabna, bukan nahnu zahaba, tapi zahabna. Fi'il madhi majhul juga dapat ditasrifkan sebagaimana fi'il madhi maklum di atas menjadi 14. Thayyib. Nah, sekarang kita sudah masuk fi'il madhi, ya. Sebelum kita lanjut di fi'il mudhari', ya, saya mau antum semua hafalkan dulu dhamir yang 14 itu. Sudah dhamir 14, kemudian fi'il madhi yang 14 tasrifnya. Tasrif apa? Loginya yang ke bawah itu. Huwa apa? Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti. Siapa yang hafal yang dhamir? Huwa, huma, hum, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Iya, jam berapa sekarang? Baik. Ada yang sudah hafal? Antum sudah hafal ya? Ya, betul. Berdiri di depan. Yang belum hafal pekan depan ya. Jadi dua nanti setelah ini isim dhamir, kemudian fi'il madhi majhul. Bismillah. Huwa ma'hum, ya ma'humna, anta antum, anti antunna, ana nahnu. Kalau fi'il mudhari, fi'il madhi bisa? Yang lugawi Iya. fa'ala, fa'alu, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'alti, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Masya Allah, barakallahu fiik. Walidaik. Jadi selesai tugasnya Arif. Siapa lagi? Ada nih. Bismillah. Sebelumnya, wa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Tasrif fi'il madhi lugawi. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Masya Allah, barakallahu fiik. Sebenarnya bisa ditambah ya kalau yang tasrif fil lughawi itu fu'ila yuf'alu. Jadi kalau fu'ila majhulnya kan fu'ila yuf'alu. Kalau mau lebih lengkap fu'ila yuf'alu. Siapa lagi? Takbir? Antum? Apa dulu? Ayo cepat ya, kita berwaktu ini. Ya. Isim domir. Iya. Wa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Iya. Fa'ala, fa'alu,
Ahsan, tabarakallah. Takbir. Wa huma hum hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Tasbih dulu. Ya. Fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'altu Fa'alta. Ulang. Fa'ala fa'alu. fa'alu fa'alata fa'alna Tayyib. fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Ahsan, tabarakallah fik. Fadal. Wa huma hum hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Iya. Tasabbuh. Fa'ala fa'alu fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Ahsan, tabarakallah fik. Fahri. Tasbih domir wa mahum yammauna anta antum anti antunna ana nahnu. Masya Allah. Tasbih fi'il fa'ala fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuna fa'altunna fa'altu fa'alna. Ahsan, tabarakallah fik. Ada lagi? Ilham? Udin? Bisa? Siapa? Dato? Wa huma hum hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Tasrif lugawi. Fa'ala fa'alu fa'alata fa'alna. Fa'alas fa'alata. Fa'alna. Anta antuma Cakap. Anta. Ulang. Fa'ala fa'alu. Fa'alu fa'alata fa'alna fa'altu fa'altuma Fa'alta. Fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'alna Ulang. Fa'ala fa'alu fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Panjang nanya. Fa'altu fa'alna. Ya. Kalau fa'alna sama di atas hiya untuk hiya. Ya, ahsan, barakallahu fik. Audin. Hafal semua ya kalau begitu. Agus hafal juga? Dia usah malu. Iya, kalau antum hafal semua alhamdulillah. Mempermudah saya. Ulang dulu. Fa'ala fa'alu. Is. Ulang. Ulang.
Santa. Barakallahu fiik. Agus. Enggar gimana Enggar? Belum ya. Pekan depan. Yang lain pekan depan ya. Pak Sahar, Pandi pekan depan. Iya. Grogi. Yang bilang grogi karena kamera gitu. Arahkan ke sana tahu, jangan sama saya. Iya, biar tambah grogi. Tambah grogi betul. Aduh, tambah grogi betul dia. Tapi ya Pak, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala nanti kita sambung di pertemuan akan datang. Jadi tugasnya untuk yang lain yang belum naik ya tasrif domirnya dengan tasrif lugawi untuk fi'il madi. Tasrif lugawi untuk fi'il madi. Karena ini harus dibiasakan ya. Harus dibiasakan kita mentasrif. Ya. Kita tidak perlu mentasrif semua, tapi minimal kita tahulah tasrif lugawi, kemudian tasrif domir, kemudian nanti satu lagi tasrif istilahi. Ya, harus tahu itu semua, harus dihafal itu. Satu saja sebagai patokannya. Sebagai patokannya, ya. Ya, dulu apa? Sebelum dulu ya yang sekedar untuk mempermudah mungkin ada yang mentasrif sandal. Ya, sandala, sandalu. Pernah dengar tidak? Sandalat, sandalata, sandalna. Sandalta, sandaltuma, sandaltum. Sandalti, sandaltuma, sandaltunna, sandaltu, sandalna. Nah, itu sekedar mempermudah saja ya, karena sandal ya. Tapi karena kenapa? Yang kita butuhkan itu apanya? Di belakangnya kan? Ya, di belakangnya itu kan isimnya apa? Subjeknya, pelakunya, failnya. Nah, itu yang dibutuhkan. Jadi apapun di depannya ya mau pakai apa ya terserah. Intinya kita butuhkan yang di belakangnya karena itu yang berubah. Itu yang berubah karena itu pelakunya. Itu pelakunya sesuai dengan perubahan domirnya. Ya, domir ada 3, ada yang ghaib, ada yang mukhatab dan ada yang mutakallim. Baik. Sudah ya? Jazakumullah khairan ala husni inayatikum. Insyaallah taala sanwasilu darsana fi majlis qadim insyaallah. Naqra doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.